Siapa nih yang tiap lagi nonton di 21 merasa kurang afdol kalau nggak pesen Milo Dino sama popcornnya? Dan pernah kebayang gak lo kalau dua produk itu dijadiin satu? Itu udah terwujud ternyata sekarang. Pas lagi ngantri tuh lihat layarnya semua nampilin ini. Ini menarik kayaknya. Gue juga salah satu fans Milo Dino versi minuman nih. Dan popcorn ini tuh simply gabungin dua item favorit gue jadi satu cup. Nah sebelum comot-comot jangan lupa di shake-shake dulu biar merata. 1 biji, 2 biji masuk mulut masih adaptasi. Lah lama-lama nagih juga. Buruan Milonya juga cukup royal jadi setiap popcorn tuh bener-bener terselimuti gitu. Ya abis ini gue pindah nih dari tim karamel jadi tim ini. Juga gue coba diemin semalaman gitu. Dan ternyata gue malah lebih suka versi ini. Mahal Milonya tuh makin ngeresep gitu loh. Makin ngeblend sama popcornnya. Tapi tetap masih crunchy juga. Nih popcorn Milo Dinosaurs dari 21. Ada yang udah pernah coba juga. Makan ramen di sini harganya mulai dari 25 ribuan. Apalagi side dishnya beberapa masih ada yang belasan ribu. Nah, kalau makan ramen di sini tuh bisa pilih dulu jenis mie-nya mau keriting apa lurus. Yang Sapporo ini kuahnya merah banget, tapi sebenarnya nggak gitu pedes kok. Jadi masih aman buat yang nggak suka pedas. Nah, cuma dibanding yang tadi, gue pribadi lebih suka yang ini. Kuah kaldu ayamnya lebih gurih, lebih kental. Gue cobain pakai bubuk cabai, tapi jangan ditiru karena lebih enak polosan aja. Nah, kalau yang ini pesanan temen gue. Di 3 menu yang kita coba, ini kuahnya paling kental sih. Kita pesen slice nami tuh kenyang banget. Kalau makan ramen doang kayaknya masih kurang, jadi kita pesen side dishnya. Dari ketiga ini gue paling suka sama karagenya. Tepung dan dagingnya nggak keras, cobain deh kalau kesini. Ini juga no pork, no lard, pakai mirin, sake, alkohol, di sauce ataupun bumbu-bumbu yang lain. Kedua yang paling gue suka dari mereka tuh dry ramennya sih. Nih di Tokyo Belly silahkan berkunjung. Gimana ya rasanya makan daging tapi sebelum dimakan tuh kita dikasih tahu dulu sejarah hidupnya. Mulai dari kapan sapi itu lahir, dikasih makan apa aja, sampai kapan disembelihnya pun ada. Punya sertifikatnya sendiri, bener-bener ditreat sebagai barang mewah sih. Di sini tuh ada 2 set menu dan gue pilih yang A5 harganya 2,5 juta. Dari appetizer sampai dessert tuh udah ditentuin jadi lo tinggal makan cantik deh udah. Tadi kan dibuka sama cawan mushi, abis gitu kita dikasih taco salad. Belum masuk ke perdagingan aja menurut gue ini udah enak-enak sih. Nah di menu ketiga ini baru masuk ke dagingnya. First impression telurnya fresh banget, gak ada amis sama sekali. Dan yang makin bikin enak tuh bawahnya ada crispy-nya gitu. Jadi nambah sensasi kriuk di mulut karena dagingnya udah melt. Wasabi yang dia pakai juga fresh, emang berasa sih bedanya sama yang biasa gue makan. Pedesnya di awal aja dan abis itu hilang. Nah kalau yang ini chefnya nyaranin kita makan langsung pakai tangan dan sekali hap gitu. Di sini gue paling suka daging yang kena torch. Jadi ada rasa smoky-nya tapi nggak ngubah tekstur. Nah di pertengahan tuh kita jeda dulu, nggak dikasih daging tapi dikasihnya potato soup. Ini mungkin terlihat simple ya, tapi ternyata ini enak banget woy. Gurih, creamy, nggak gitu kental, jadi dimakan banyak pun nggak melek. Kalau temen gue karena dia pesan set yang 1,5 juta, jadi dapetnya ini. Lanjut ke daging lagi, bagi gue pribadi ini bomnya sih. Perpaduan foie gras dibalut sama wagyu A5 yang super lembut dan dikasih saus yang bikin makin gurih. Aduh ini speechless, gue bisa makan ini terus-terusan. Tapi jangan sedih, ternyata masih ada main starnya. Ini nih wagyu A5 yakiniku. Ini lihat tampilannya udah kebayang sih bakal smelt apa. Pas masuk mulut ledakan juicy-nya dapet banget. Kali gigit langsung ces gitu loh. Nikmat Tuhan mana lagi deh yang kau dustakan. Kalau mau celebrate momen cobain deh ajak sini. Tapi baiknya reserve dulu karena cukup private. Nih di Shinkai silahkan berkunjung. Ini tempat kalau diibaratin jadi orang mungkin tangannya bakal banyak banget karena serba bisa. Buat dinner date, meeting sama klien, atau simply WFC doang kayak gue juga oke. Tempatnya proper, bagus, range pilihan makanannya juga luas. Nih mie-nya belum sampai ke meja kita tuh udah wangi banget lagi. Rasanya cukup buttery, mie-nya sticky. Serve sama tiger prawn yang cukup gede-gede menurut gue. Kalau nggak pesen nasi tuh kayak berasa belum makan. Jadilah gue pesen iga bakar. Tenang aja ini makannya nggak susah karena iganya gampang lepas dari tulang. Dari iga nyebrang dikit ke burger. Tipikal burger yang nggak macem-macem ya isinya. Kentangnya surprisingly enak. Beef patty-nya cukup tebal dan ada cheese sauce-nya juga buat didip. Tapi kalau menurut gue sih lebih enak polosan aja, nggak usah cocol apa-apa. Kita tuh stay lumayan lama karena sambil kerja juga. Jadi pesen dessertnya sekalian. Pistachio lava cake ini pesanan temen gue karena gue lebih tertarik sama ini nih. Ini rotinya super fluffy. Gue saranin makannya langsung pas lagi hangat. Karena kalau didiemin tuh teksturnya lumayan berubah cepet. Minumnya kalau udah enak sama kopi-kopian bisa pesan yang seger juga. Di tempatnya tuh ada beberapa spot, ada indoor, semi outdoor, lunch rame-rame juga bisa di spot ini nih. Tempatnya di pinggir jalan utama tapi agak nyempil. Ini di Juni Bar and Lounge, silahkan berkunjung. Kalau lagi malas mikir mau makan apa pas lagi jalan-jalan di mall, boleh sih makan Thai street food di sini karena siap gue lewatin tuh wanginya selalu semerbak. Nih makanan pembuka kayak crackers gitu. Luarnya garing dan cara makannya harus dalam 1 kali hap. Rasanya cukup bikin tenggorokan anget. Bridging mempersiapkan lidah sebelum makan tom yum kali ya. Tom yumnya dapat sepanci gini dan bisa sharing 2-3 orang. Kuahnya asam seger, ada spicy-nya dikit tapi menurut gue lebih dominan asamnya sih. Cocok deh kalau mau ngangetin badan makan ini. Emang dasar orang Indo kalau nggak pesen nasi tuh kayak kurang ya. Nasinya wangi, nggak dry dan dagingnya juga nggak alot. Cuma mungkin gue akan lebih suka kalau ada hint pedesnya kali ya. Untuk dessertnya secara tampilan cukup menarik. Kuahnya nggak terlalu manis, susunya tetap berasa. Pakaiin jelly dan kelapanya juga pakai kelapa muda. Dari segi harga kurang lebih per orang spend 100 ribuan untuk dapat makan dan minum. Makanannya juga keluar cepet jadi nggak nunggu lama. Nih di Thai Street silahkan berkunjung.
Kalau sekarang makan ini tuh berasa nostalgia banget deh. Dulu pas masih zaman sekolah belum bisa ngasilin duit sendiri, jajan ini tuh berasa mewah banget. At least bagi gue pribadi ya. Gak berasa ternyata itu udah 15 tahun yang lalu dan sekarang brandnya masih ada. Lucu sekaligus mellow sih sebenarnya. Kalau lagi makan ini kadang suka ada memori-memori tertentu yang tiba-tiba ke-recall aja gitu. Habis pulang bimbel terus jajan ini, berasa ditemenin tumbuh bareng jadinya. Hampir semua sausnya juga gue suka sebenarnya. Tapi paling favorit ya cookie dough atau nggak hazelnut. 15 tahun loh Sour Sally ternyata udah ada di sini. Karena sekarang lagi ulang tahun nih, jadi promonya tuh serba 15. Potongan 15%, voucher 150.000, plus bisa dapat merchandise juga. Serba 15 deh pokoknya sesuai umur mereka. By the way, memori apa sih yang biasanya ke-recall kalau kalian lagi makan Sour Sally? Coba ceritain juga dong. Gak ada yang nyangka kalau bangunan mewah yang mirip kayak rumah di Parasite ini ternyata dalamnya adalah restoran sushi. Harganya juga gak se-intimidating desain tempatnya. Ini nih bisa sharing juga. Toppingnya ada salmon aburi, terus isian rollnya juga ada salmon lagi. Kalau datang rame-rame pesen sushi roll kayak gini deh. Gak cuma sushi tapi ada ramennya juga. Di sini gue malah salfok sama chickennya sih. Pungnya crispy banget, kayak kalau ada menu terpisah dia sendiri gue bakal beli deh. Kuahnya menurut gue agak sedikit kurang spicy. Nah kalau yang ini tuh favoritnya temen gue. Pas dagingnya diangkat langsung kecium wangi truffle. Rasa garlic dari nasinya cukup dominan. Pickle comfort food sih kalau gue bilang. Rasanya kayak familiar gitu. Kalau pengen cobain macam-macam tapi di satu menu aja, mungkin lo bisa pesen yang ini. Ini tuh sushi bomb dalam semua varian. Dia ada salmon, beef tapi dalam satu menu. Untuk dessertnya sendiri gue pesen yang simple aja. Ini kalau bisa dilihat jiggly banget. Buat gue sih nggak terlalu manis ya, masih aman. Minumnya sih gue pesen yang seger-seger aja. Oh ya, satu hal lagi, dia tuh punya beberapa private room yang bisa dipakai rame-rame gitu. Kayak acara ulang tahun atau arisan juga bisa. Warga Jakarta kalau lagi staycation di Bogor cobain deh. Gak jauh kok dari exit tol. Nih di Yujo, silahkan berkunjung. Asli ini mirip banget sih sama Indomie soto. Pikiran aja gitu bikin pasta tapi rasanya soto. Pas pertama kali dibuka, wah wanginya langsung semerbak. Gue pikir kan overclaim ya, tapi ternyata emang beneran mirip soto woy. Dari wangi rasa beneran mirip kayak soto kuning tapi versi gak pakai kuah aja. Tadi kan gue suka yang soto, nah temen gue tuh suka yang chicken laksa ini. Toppingnya ada ayam sama fish cake. Stikonya ada kenyal dari fish cake dan yang ini tuh agak sedikit pedas. Kalau pengen yang agak light pesen yang karinya deh. Tapi tetap bagi gue yang soto sih juaranya. Kalau beli paketan harganya jadi lebih murah gitu, 28 ribuan per pack. Nih dari Pastaria cobain aja ya. Kira perlu siapin budget berapa ya kalau mau makan hamburg di restoran punyanya Rano Barak? Karena spesialisasinya emang di hamburg, ini dimasaknya pun sampai ditungku panas gitu. Di-serve pakai hot stone, jadi pas nyampe di meja kita tuh masih hangat. Gue pesen yang hamburg set, udah dapet nasi, salad, sama sup. Sausnya dapet satu, ini gue add on tambahan. Dagingnya nggak kopong di tengah, jadi tuh beneran full. Ternyata dimakan sama nasi nyambung juga loh. Paket komplit karena udah dapet dessertnya juga buat penyeimbang abis makan daging. Banding terbalik sama gue yang tim nasi banget, temen gue lebih suka yang versi dipakein spaghetti. Beneran disusun kayak tower, bawahnya hamburg, tengahnya spaghetti, atasnya dikasih telur. Terus jangan lupa kalau kesini pesen dessertnya deh. Layernya padat banget, gak bolong di tengah. Gersi habis makan daging ditutup pakai ini. Ambience-nya cukup mewah. Dan kalau datang siang kayaknya lebih bagus karena view-nya langsung ke jalanan Jakarta dan gedung-gedung tinggi. Di luar sih kelihatan nyempil tapi pas masuk ke dalam luas kok. Nih di Shigamaya silahkan berkunjung. Kalau ada orang nanya gue takoyaki apa sih yang enak di Jakarta, gue akan jawab Gindako sih. Kemarin maksud hati gue mau jajan takoyakinya doang. Nunggu antrian lihat video di layar kayak menarik nih. Ada yakisobanya juga sekarang. Kalau permimian sih udah gue selalu kepo pengen cobain. Ini bumbunya manis gurih tapi dominan manis sih. Toppingnya ada smoked beef, telur, kol, sama toge. Sayurannya berasa keringnya segitu, jadi pas dimakan bareng sama mie-nya tuh ada krauk-krauknya. Untuk takoyakinya sendiri yang gue suka tuh dia luarnya crispy dan merata gitu garingnya, makanya dia bentuknya bulat sempurna. Gak gampang meletoy gitu loh. Dalamnya lembut dan untuk ukuran oktopusnya sendiri bagi gue ini pas. Makan satu sih selalu berasa kurang kalau buat gue. Terus nih gue cobain tamagoyaki dipakein stick. Bentukannya jadi kayak es krim telur. Sausnya sih kurang lebih kalau gue rasain sih sama kayak yang takoyaki. Kalau mau jajan bisa beli online lewat ojol, tapi kalau gue sih lebih suka datang langsung biar masih hangat. Nih di Gindako silahkan berkunjung. Setelah beberapa kali cobain Nashville Hot Chicken di Jakarta, baru ini sih yang menurut gue bumbu pedesnya tuh masih nyaman masuk di lidah. Bukan pedes yang bikin kebas dan masih ada gurih asinnya juga. Kalau baru pertama kali cobain, gue saranin pesan chicken tendersnya deh. Luarnya crispy, dalamnya matang sempurna, ayamnya bersih. Terus yang bikin level up tuh ini nih, cocol ke Hellmann's Real mayonya. Menang banyak sih ini kita, mayonya nggak kaleng-kaleng. Tekstur mayonya tuh thick, creamy, gurih, berasa banget premium ingredientsnya menurut gue. Enak banget sih ini mayo. Terus kita pesen juga versi burgernya. Ini tuh menu collab Hellmann's sama Hot Stuff. Dan enaknya tuh kalau lo makan di tempat, Hellmann's Real mayonya tuh free flow, gokil sih. Kayak lo bisa mayoin sepuasnya deh. Dan kalau makan mayo kan suka ada aftertaste nempel di langit-langit mulut ya. Yang gue rasain si Hellmann's mayo ini aman sih. Untuk dessertnya kita pesen sweet waffle. Iya, terus kalau kalian mau nyetok si Hellmann's Real mayonya beli di e-com, datang kesini bisa dapat gratis sweet waffle-nya. Kalau udah beli chicken tenders tadi, bisa dapat voucher 20% buat beli Hellmann's Real mayo di online. Join deh buat stok. Nih di Hot Stuff silahkan berkunjung.
Nasi Padang tuh gak pernah salah ya, bener-bener national treasure sih makanan satu ini. Kayak kalau habis makan nasi Padang tuh kenyangnya puas, nikmat. Di salah satu tempat yang bisa lo masukin ke list juga. Gitu masuk lo langsung pesen lauknya apa aja. Dan untuk nasinya sendiri gue request yang udah dirakit lengkap kayak gini. Pas lauknya dihidang di meja gue baru sadar, emang mustahil sih kalau nggak kalap. Yang pertama ini ada ayam kurma, buahnya kental, ada hin-hin manisnya sedikit. Dimakan langsung sama nasi hangat yang udah disiram bumbu rendang tuh emang jodohnya sih. Tiap suapan berasa nikmat banget. Gue suka sama bumbu rendang di sini. Medok kayak akan rempah dan potongan dagingnya juga cukup tebal jadi fair dengan harga segitu. Untuk dendengnya nih lo bisa lihat gue potek pakai satu tangan tapi tetap bisa kebelah. Kalau makan nasi Padang tanpa pesen ayam pop tuh kayak ada yang kurang gak sih? Kalau cocolannya lebih ke asin gurih dan sesuai prediksi gue nambah nasi tentunya. Di sini pesen ikan bilisnya juga. Itu ikan bilis nikmatnya sederhana gak neko-neko. Gue sampai cemilin seporsi asli. Jangan lupa juga nih pesen yang selalu bikin tangan berperang, rebutan ngambilin jange. Desain tempatnya terbilang mewah, nyaman, dan satu lagi nih, tempat cuci tangannya bersih. Itu salah satu hal krusial sih bagi gue. Nih di Nasi Kapau Raja Ganda silahkan berkunjung. Bis untuk kerja seharian, baliknya makan di sini auto good mood sih. All you can eat termenang banyak sejauh ini. Ya lo bayangin aja es krimnya pakai anes pun. Di luar satu scoop berapa, di sini bisa ambil sepuasnya. Pilihan sayur, baso-basoannya juga banyak dan fresh. Apalagi sayurannya tuh ada yang hidroponik jadi lebih sehat. Untuk buffetnya sendiri nggak kalah lengkap, ada beberapa pilihan dan bukan yang cuma asal ada aja gitu loh. Bisa makan sepuasnya deh itu sampai kenyang. Untuk paketnya sendiri ada beberapa dan gue pesen yang deluxe harganya 265 ribuan. Tapi ada juga kok yang di bawah itu. Bahnya yang pertama gue pesen sakura soup. Gak cuma gimmick tapi ini beneran pakai bunga sakura yang dari Jepang langsung. Rasanya lebih light, ringan. Mungkin bisa jadi pilihan buat yang lagi diet tapi tetap pengen makan all you can eat. Daging-dagingnya juga high quality. Buahnya makin dicelup makin enak karena ada sisaan sari-sari dagingnya. Terus ini jamur putih yang bentuknya kayak salju tuh favorit gue. Kenyal-kenyal pas dikunyah tuh ada krauk-krauknya. Gue ambil sepiring full ada kali. Biar gak boring cara makan dagingnya juga bisa kayak gini nih. Dicocol ke saus racikan terus dibikin wrap kayak gini. Jadi berasa makan daging yang di grill juga. Nah ini nih yang paling memorable. Gak kaget sih ini gue ice creamnya pakai anes pun. Ini kalau beli di luar harganya lumayan kan per scoopnya. Nah di sini lo bisa keruk sepuasnya asalkan dimakan ya. Pilihan minumannya juga lengkap. Nah biar gak food waste, sisa kuah yang tadi tuh bisa dibikin bubur juga kayak gini. Buat tim-tim anti rugi mungkin tips ini bisa ditiru. Staffnya juga responsif, helpful. Bintang 5 deh buat mas dan mbaknya. Overall experience makan gue di sini menyenangkan. Heran sih ratingnya bagus. Nih di Letas silakan berkunjung. Makan di sini nggak perlu pilih menu, pokoknya serahin aja semua langsung sama chefnya. Karena ini sistemnya omakase, jadi kita tinggal duduk cantik aja. Sambil liatin chefnya bikin makanan depan kita. Ikan-ikan yang disajiin juga tergantung lagi season apa. Kayak appetizer ini pakai ikan seasonal jadi bener-bener fresh. Next kita dikasih sashimi nih, ada salmon belly sama satu lagi pakai seasonal Japanese fish. Ini nggak ada amisnya sama sekali. Bagi gue yang paling favorit tetap salmonnya sih. Perut gue kayaknya rela nampung berapa slice pun deh. Lanjut ini kita dikasih sushi, ada unagi, terus ada yang pakai seasonal Japanese fish juga. Lihat nih dagingnya tebel banget dan semuanya tuh empuk gitu loh. Tapi main star dari semua course-nya tuh menurut gue ini nih. Wah gokil, ini enak banget. Itu scallop dikasih butter sauce gitu. Scallopnya lumer, buttery, bintang 5 buat dish ini. Lanjut yang agak berat ini ada chirashi. Salmonnya semanis digabung sama tanuki jadi pas dimakan tuh ada kriuknya. Juara 2 setelah hand roll tadi menurut gue. Cuma set course tapi ada juga ala carte-nya. Iya salmonnya gue potong pakai sumpit sebelah tangan. Langsung kebelah, ini lembut banget sih, enak. Sini tuh lo bisa pilih set course-nya tergantung mau berapa banyak. Yang 17 course sampai 23 course. Harganya terbilang affordable untuk ukuran omakase. Kurang lebih 680 ribuan. Kata juga nyaman, relaxing banget. Itu ada di Pik sama Ashita juga. Nih di Chiba Omakase silahkan berkunjung. Yang lagi ramai diperbincangkan nih di kalangan Agadung. Belum buka aja udah ditongkrongin tuh pada antri. Bahkan beberapa kali buka tutup udah kayak jalur puncak aja gue lihat-lihat. Sebenarnya yang dijual tuh makanannya simple-simple. Ini nih nasi dipakein kuah, terus ada telur dan bisa pilih satu topping lauk. Nasinya menurut gue nothing special. Tapi sapi gulungnya berhasil bikin gue bilang ini nih. Walaupun bentuknya udah gak karuan tapi usus si sapi ini beyond expectation. Lembut, gak hambar sama sekali dan bikin gue nyesel kenapa mie-nya gue gak pakein topping itu. Nah untuk kuah mie-nya sendiri dia stylenya mirip kayak ramen tapi versi lebih light. Detik ini gue sadar kalau kombinasi yang tepat buat gue adalah tonini plus topping sapi gulung 5 slice. Sambil nunggu makanan utamanya datang gue pesen side dishnya juga. Kalau sapi ton tadi chickennya enak juga nih. Rasa fresh baru digoreng jadi masih crispy. So gorengnya juga oke. Yang cocolan sausnya gue kurang cocok. Nah kalau dicocol ke sesame lebih enak. Simpulannya kalau dibilang spekta banget sih menurut gue belum. Tapi keluar makan dari sini gak bikin menggerutu juga. Next time gue mau sih balik lagi. Nih di Ton Kedai silahkan berkunjung.